Pemirsa, kita lanjutkan dialog dengan Pak Ahmad Ramadan, Pak Pitra Romadoni, dan Pak Holil Nafis. Saya ke Pak Ahmad Ramadan. Pak Ahmad Ramadan, yang bisa dikenakan terhadap Muhammad KC, ini berarti bisa dua-duanya, bisa UU ITE dan penistaan agama, Pak? Ya, dikenakan UU ITE karena penyebaran konten tersebut menggunakan media elektronik. Dia menggunakan salah satu platform media sosial YouTube, sehingga dikenakan pasal 45 ayat 2 dijuntokan dengan pasal 28 ayat 2, kemudian dijuntokan juga dengan pasal 156 KUHP. Baik, Pak Ahmad Ramadan, terkait dengan donasi, open donasi yang dilakukan oleh Muhammad KC, itu apa tujuannya, Pak, sebenarnya? Ya, nanti kita lihat, Mbak. Ini kan sedang berproses. Masih kita lakukan proses terhadap yang bersangkutan. Di mana video ini kan bukan satu, Mbak. Perlu kami sampaikan bahwa video-video yang disebar itu puluhan, bahkan ratusan. Kami Polri sudah melakukan koordinasi dengan Kementerian Kominfo. Sampai tadi hari ini sudah ada 42 video akunnya MK yang sudah di take down dan 38 yang sedang berproses. Jadi bayangkan, jadi bukan hanya satu atau dua video. Jadi kita akan lihat nanti motivasi apa yang dilakukan oleh tersangka MK ya, dengan sedemikian banyak video tersebut. Dan video-video yang di-take down oleh YouTube atas permintaan Kementerian Kominfo hasil koordinasi dengan Barreskrim, tentunya itu bermuatan penistaan, penghinaan agama, dan berpotensi untuk memecah belah. Baik. Demikian, Mbak. Baik, saya ke Pak Pitra. Pak Pitra, menurut Anda yang dilakukan oleh Muhammad KC, itu memang seorang preacher atau soal pendakwah, atau memang hanya mencari viewers dengan sensasi? Salah satunya adalah melalui perdebatan soal agama. Pak Pitra? Iya, Mbak Nisa. Mengenai motif, tujuan, dan agenda yang dilakukan oleh Muhammad KC ini, saya tidak bisa berkomentar terlalu jauh membahas hal tersebut karena itu masih dalam pendalaman dan kajian di kepolisian. Dan tentunya kita sama-sama menunggu juga rilis resmi dari polisi. Tujuan yang bersangkutan itu membuka donasi atau motifnya itu seperti apa. Akan tetapi yang kita sesalkan, yang bersangkutan ini membuat suatu hal-hal yang sangat tendensius yang mendapat mengganggu kerukunan di antara umat beragama. Baik. Di momen yang tidak tepat, yaitu kita lagi berduka dan kita saat ini sedang bertahan hidup di masa pandemi COVID-19 ini, yang bersangkutan malah menambah hal-hal yang dapat memicu keresahan masyarakat tadi gitu. Sebaiknya Pak Ramadan, yang bersangkutan Muhammad itu KC meredam, ini, gitu. Ya, Pak Ramadan, Muhammad KC ini pekerjaannya apa sih, Pak? Pekerjaannya YouTuber. Jadi pekerjaannya hanya YouTuber ya? Ya, dalam pemeriksaan dia mengaku apa pekerjaannya, ya dia pekerjaannya YouTuber. Baik. Saya ke Pak Holil. Pak Holil, yang dilakukan oleh Muhammad KC adalah memenggal ayat-ayat kemudian menginterpretasikannya secara suka-suka agar masyarakat tidak tersesat dakwah-dakwah yang menistakan agama atau memberikan pemahaman yang sesat. Apa yang harus dilakukan, Pak Holil? Ini juga saya ingin menyampaikan hasil risetnya Balitbang Kementerian Agama, lebih 80% saat pandemi ini orang belajar melalui media, termasuk juga media sosial itu. Oleh karena itu kami sampaikan belajar agama ini tidak boleh kita hanya sendiri, melakukan interpretasi sendiri, membaca sendiri, tidak. Harus ada guru. Disebut di dalam Islam namanya sanad. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau nggak ada mata rantai gurunya, nggak ada yang nonton, orang bisa ngomong apa saja dan siapa saja bisa jadi ustadznya atau bisa orang yang ngomong. Tetapi masalahnya fa mu'allim syaitan, dia akan berguru pada setan, jadi terkena imajinasi. Oleh karena itu saya pesankan kalau kita mau belajar agama harus ada gurunya.
Dan kalau belum alim, janganlah kita jadi ustadz. Kalau kita ingin menyampaikan sesuatu yang baik kepada masyarakat, pastikan itu sudah benar pemahamannya. Baik. Terima kasih Pak Holil Nafis, terima kasih Pak Pitra Romadoni, dan terima kasih Pak Ahmad Ramadan telah bergabung bersama kami di News Sore. Pemirsa, agama adalah soal keyakinan dan bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Memperdebatkan agama hanya memicu perpecahan, apalagi ini ujung-ujungnya hanya soal ekonomi.